Halo, selamat pagi, semangat pagi, selamat bertemu lagi pada konsep esensial biologi yang akan saya sampaikan. Anak-anak kelas 12 yang terkasih, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang substansi genetik dan materi substansi genetik menjadi dasar bagi pemahaman materi-materi berikutnya, antara lain tentang penyimpangan semu hukum Mendel, kemudian hukum Mendel itu sendiri, kemudian mutasi. Ya, oleh karena itu, mari kita bersama-sama mempelajari materi ini dengan baik. Nah, anak-anak, materi substansi genetik kita akan pelajari menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang kromosom. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari tentang DNA dan RNA. Kemudian yang ketiga, kita akan mempelajari tentang sintesis protein. Baiklah, kita pelajari yang pertama dulu, yaitu tentang kromosom. Ya, kita perhatikan dulu ya, di mana letak kromosom, DNA, dan gen di dalam tubuh kita. Ya, jadi kalau kita akan mempelajari tentang substansi genetik, tentu saja tidak lepas dari kromosom. Ya, kita lihat di sini adalah gambar tubuh manusia. Kemudian pada tubuh manusia terdapat sel. Pada sel ada kromosom dan kromosom itu terdiri dari untaian rantai double helix dari DNA yang berikatan dengan protein histon, di mana pada DNA itu terdapat gen, ya. Jadi kalau kita mengkaitkan tentang kromosom, DNA, dan gen di dalam tubuh kita itu kurang lebih konsepnya seperti itu. Maka kita lihat kembali dari penjelasan yang pada slide pertama tadi. Kromosom tersusun dari DNA dan protein histon. Ya, kromosom terdiri dari DNA, jadi ini adalah kromosom, terdiri dari untaian DNA double helix dan protein histon. Ya, kemudian DNA merupakan molekul panjang atau double helix yang menyimpan informasi genetik. Ya, nanti tentang struktur DNA double helix kita akan mempelajari pada bagian yang kedua. Ya, kemudian total informasi genetik yang tersimpan di dalam DNA suatu sel itu kita sebut dengan istilah genom. Ya, dan berarti genom pada DNA itu tersusun dari gen. Kemudian setiap gen mengandung satu unit informasi tentang suatu karakter yang dapat diamati. Jadi kalau kita mengingat kembali anak-anak, pada cabang-cabang ilmu biologi di kelas 10, pada waktu ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan genetika? Ya, jawabannya selalu kalian menjawab bahwa genetika adalah ilmu yang mempelajari sifat keturunan. Berarti kan jelas sekarang bahwa gen itu mengandung satu unit informasi tentang sifat yang bisa diamati. Jadi sifat-sifat kita itu antara lain ya, misalnya warna rambut, kemudian warna kulit, kemudian jenis rambut, bentuk hidung, warna mata, dan sebagainya. Ya, sehingga yang bertanggung jawab terhadap suatu sifat genetik itu adalah gen. Ya, oleh karena itu kalau kita kaitkan, gen itu terdapat pada kromosom. Maka untuk menjawab apa kaitan antara kromosom, DNA, dan gen, ya, bahwa gen itu adalah fragmen DNA, jadi gen itu adalah bagian dari DNA yang terdapat pada kromosom. Ya, kadang-kadang kita berpendapat bahwa gen itu adalah ADN. Ya, memang ada benarnya, tetapi kurang tepat. Ya, lebih tepatnya adalah gen itu adalah bagian dari DNA, seperti itu. Nah, sekarang kita pelajari tentang struktur kromosom. Ya, struktur kromosom kurang lebih seperti ini.
Ya, seperti ini dengan bagian-bagiannya adalah, jadi bagian A ini adalah telomer. Telomer itu adalah bagian ujung dari kromosom. Kemudian B itu adalah konstriksi sekunder, konstriksi sama dengan lekuan. Kemudian bagian C itu adalah satelit. Satelit itu adalah bagian dari kromosom yang bentuknya bulat dan ini ada di ujung. Bedakan dengan telomer. Kalau telomer kan hanya bagian ujung kromosom, itu telomer. Ya, berarti bagian sini juga telomer. Tapi kalau bagian ujung yang membulat itu adalah satelit. Kemudian bagian D ini adalah konstriksi primer. Konstriksi primer terdiri dari sentromer dengan kinetokornya, ya. Ini. Jadi kinetokor itu adalah bagian dari kromosom yang nanti digunakan untuk melekat pada benang spindle saat pembelahan sel, ya. Kemudian bagian E ini adalah lengan kromosom. Jadi ini sentromer, kemudian ini adalah lengan kromosom, kemudian ini juga lengan kromosom, ya. Kurang lebih struktur kromosom seperti itu. Secara sederhana dapat kita gambarkan juga struktur kromosom semacam ini. Jadi nomor 1 ini adalah lengan, berarti ini ada 2 lengan kromosom, kemudian 2 ini adalah sentromer, kemudian bagian ketiga ini adalah selaput, kemudian bagian 4 adalah matrik, kemudian bagian kelima ini adalah kromonem, kromonema tulisannya ya, bacanya kromonem. Jadi ini ada seperti benang spiral, ini adalah kromonem. Nah, pada kromonem itu ada dan seperti titik-titik hitam atau pilihan kecil-kecil seperti ini. Ini adalah kromomer, ya, atau kita bisa juga menyebut dengan istilah lokus. Nah, kalau kita mau mencari gen di dalam kromosom, maka gen itu letaknya ada pada lokus kromosom atau pada kromomer, begitu ya. Semoga jelas. Kemudian berikutnya, macam kromosom atau bentuk kromosom berdasar letak sentromer. Kalian sudah tahu toh yang mana yang kita sebut dengan sentromer. Maka bentuk kromosom kita bagi menjadi 4, yaitu telosentrik, akrosentrik, submetasentrik, dan metasentrik. Nah, yang pertama, telosentrik, kita lihat sentromer letaknya di ujung. Nah, kalau sentromer letaknya di ujung, maka lengan kromosom otomatis cuma ada 1, ya. Kemudian akrosentris. Akrosentris ini sentromer letaknya mendekati ujung, ya. Jadi kromosom yang sentromernya letaknya mendekati ujung. Kalau mendekati ujung, tentu saja kedua lengan kromosom ini memiliki perbedaan panjang yang menyolok, ya. Satu sangat panjang, yang satunya sangat pendek, ya. Kemudian kromosom submetasentris itu adalah kromosom yang sentromernya letaknya agak ke tengah, ya. Kalau ini kan mendekati ujung, kalau ini kan agak ke tengah. Oleh karena itu panjang kedua lengan memang berbeda, tetapi perbedaannya tidak terlalu besar. Dan bentuk yang keempat adalah metasentris. Kalau kita lihat sentromer letaknya tepat pada bagian tengah kromosom, sehingga kromosom ini memiliki lengan yang sama panjangnya. Ya, mudah ya, Nana. Nah, sekarang kita bicara macam atau tipe kromosom. Tipe kromosom ada 2, ya. Yang pertama adalah autosom, yang kedua adalah gonosom. Autosom itu kita sebut dengan istilah kromosom tubuh, ya. Biasanya kita beri simbol A di dalam penulisan rumus kromosom nanti. Nah, autosom itu apa? Kromosom yang menentukan sifat-sifat seluruh tubuh kecuali jenis kelamin, ya. Sifat-sifat seluruh tubuh yang tadi sudah sampaikan, misalnya warna rambut, warna mata, bentuk hidung, ya, itu dikendalikan oleh gennya ada pada autosom. Kemudian gonosom itu adalah kromosom seks, ya, berarti kromosom ini adalah kromosom penentu jenis kelamin
yang memiliki simbol X dan Y, gitu ya. Jadi macam atau tipe kromosom ada dua, yaitu autosom dan gonosom. Kita lanjutkan berikutnya. Apa kaitan antara macam sel dan macam kromosom pada makhluk hidup? Ya, tadi macam kromosom ada autosom dan gonosom. Kemudian macam sel pada tubuh makhluk hidup itu ada dua, yaitu sel somatis dan sel gamet. Ya, sel somatis itu adalah sel-sel yang ada di seluruh tubuh kita kecuali sel kelamin. Ya, kalau kita bicara sel berarti di sini sel. Kalau tadi macam kromosom berarti kromosom autosom dan gonosom. Kalau ini sel berarti sel somatis dan sel gamet ya. Sel somatis itu sel yang ada di seluruh tubuh kecuali sel kelamin. Masih ingat anak-anak pada waktu kita mempelajari macam sel pada hewan itu ada sel saraf, kemudian sel darah, sel otot dan sebagainya ya. Lalu kalau pada tumbuhan ada sel parenkim, ada xilem, ada floem dan seterusnya. Nah, sel somatis itu memiliki susunan kromosom yang diploid. Diploid itu apa? Berarti kromosom dalam keadaan berpasangan dan setiap pasang itu terdiri dari 2 kromosom. Nanti Bu Clara tunjukkan contohnya. Kemudian sel gamet itu disebut juga dengan sel kelamin. Ini terdiri dari ovum atau yang kita kenal dengan istilah sel telur dan sel sperma. Ini memiliki kromosom yang haploid ya. Kromosom haploid itu menunjukkan bahwa kromosom itu tidak berpasangan. Nanti berkaitan dengan kromosom yang diploid, mengapa bisa demikian dan kromosom itu kenapa haploid, kita akan pelajari pada pembelahan sel ya. Kemudian rumus kromosom. Rumus kromosom pada sel somatis kita ingat kembali bahwa sel somatis itu memiliki kromosom yang diploid atau 2N atau berpasangan dan setiap pasang terdiri dari 2 kromosom. Maka kalau di sini Bu Clara ambil contoh kromosom pada manusia, ya kita manusia itu memiliki 46 kromosom. Ya. Anak-anak kalau kita mau menentukan pada sel yang ditanyakan di dalam soal misalnya, ya. Kalau yang ditanyakan adalah sel somatis lalu diketahui jumlah kromosom pada makhluk hidup tertentu, maka cara berpikirnya adalah dari jumlah total kita ambil 2 kromosom. 2 itu adalah gonosom, yaitu kromosom seks. Berarti sisanya adalah autosom. Misalnya pada manusia itu kromosomnya kan 46, kita ambil 2. 2 itu gonosom. Sisanya adalah 44, berarti 44 itu adalah autosom. Oleh karena itu, rumus kromosom pada laki-laki itu bisa dituliskan tadi autosomnya 44, berarti 44A. Kemudian gonosomnya kan ada 2, XY. Jadi kalau ada gonosom XY pasti jenis kelaminnya adalah laki-laki. Sekarang kita hitung 44 autosom ditambah gonosomnya X1 toh, Y-nya 1 berarti kan 2. 44A ditambah 2 berarti 46. Ya, atau penulisannya kita bisa menuliskan berpasangan seperti yang ada ini ya. Berarti autosomnya kalau 44 itu kan kalau dibuat berpasangan kan berarti ada 22 pasang. Berarti penulisannya 22 AA. Ya, ini kita membacanya 22 pasang. Berarti jumlahnya ada 44 ditambah gonosomnya 2 berarti 46. Paham ya? Kemudian pada perempuan penulisannya berarti 44A plus XX. Kalau perempuan itu gonosomnya sama, yaitu gonosom X ada 2. Ya, sama seperti tadi berarti 22AA plus XX.
Kemudian pada sel gamet, ini beda dengan sel somatis. Kalau sel somatis kromosomnya diploid, maka sel gamet kromosomnya haploid. Haploid itu berarti kromosomnya tidak berpasangan atau N, ya N. Kenapa bisa N? Karena pembentukan sel gamet terjadi melalui pembelahan secara meiosis, di mana sel gamet yang terbentuk ini memiliki kromosom setengah dari induknya. Jadi kalau induk sel gamet kromosomnya 2N, maka sel gamet setengahnya yang dimiliki, berarti setengah kali 2N berarti N. Nah, sekarang kalau 2N-nya 46, setengahnya kan 23. Maka sel gamet manusia itu memiliki kromosom sebanyak 23. Nah, 23 penulisannya bagaimana? Ya, kromosom autosomnya tadi kan 44, berarti dibagi 2 berarti 22A. Ya. Lalu di sini gonosomnya kan 2 XY, berarti ini dapat 1 22A plus E, kalau dihitung 22 tambah 1 berarti 23, ya. Kemudian apa namanya? Alternatif yang kedua, sperma itu memiliki 22A plus Y. Maka sperma itu bisa memiliki dua macam perangkat kromosom. Bisa 22A plus X, bisa 22A plus Y. Sedangkan ovum, karena gonosomnya itu kan sel induknya sama, yaitu XX. Maka setiap ovum itu memiliki 23 kromosom terdiri dari 22A plus X. Maka dengan demikian kita bisa memahami bahwa individu baru yang terbentuk dari hasil pembuahan ovum dan sperma, jenis kelaminnya ditentukan oleh kromosom yang ada pada sperma. Tergantung mana yang membuahi. Jadi kalau sigot sebagai calon individu baru itu kan terbentuk dari hasil pembuahan ovum dan sperma. Sehingga kalau ovumnya 22A plus X, kemudian spermanya 22A plus X, itu kan sigotnya menjadi 44A ditambah X, berarti jenis kelaminnya perempuan. Sedangkan kalau spermanya mengandung kromosom 22A plus Y, berarti sigotnya memiliki kromosom 44A, XY, berarti jenis kelaminnya laki-laki, seperti itu. Nah, berikutnya kita lihat kariotip kromosom pada manusia, ya. Kariotip kromosom pada manusia. Jadi bagaimana kita bisa mengamati kromosom pada manusia, ya, kurang lebih gambarnya seperti ini secara ilustratif, ya. Tapi dengan pengamatan yang sesungguhnya tidak jauh berbeda, anak-anak. Kariotip kromosom manusia seperti ini. Yang ini pada laki-laki, yang ini pada perempuan. Kita lihat. Kalau kita lihat, ya, ini kan ada nomor 1 sampai 22. Pada perempuan juga ada nomor 1 sampai 22. Ya, kemudian di sebelah nomor 22 ini adalah kromosom ke-23. Ini juga kromosom ke-23. Dan yang tadi Bu Clara sampaikan, kalau kromosom tersusun diploid berarti kan kromosom itu berpasangan. Nah, setiap pasang 2 kromosom. Nah, seperti ini diploid. Kromosom nomor 1 bersepasang, ya. Ini berpasangan 22, ini juga 2, ini 2 gitu, ya. Maka ini diploid. Sehingga kalau kita hitung ada 23 pasang berarti jumlahnya ada 46. Demikian juga yang pada perempuan. Kemudian yang membedakan apa, Nana? Nomor 1 sampai 22 itu adalah autosom. Ya. Sedangkan kromosom nomor berikutnya di sini XY dan XX ini adalah gonosom. Ya. Maka kita lihat 1 dan 22 itu sama. Oleh karena itu untuk menentukan jenis kelamin kita lihat yang pada gonosomnya. Kalau ini kromosomnya berbeda, ini adalah X, kemudian yang kecil ini adalah Y,
Berarti ini jenis kelaminnya laki-laki, sedangkan ini dua-duanya mengandung kromosom X, berarti kromosom ini milik perempuan atau wanita ya. Maka kromosom nomor 1 sampai 22 adalah autosom, kemudian kromosom nomor 23 adalah gonosom. Nah, sekarang kita ambil contoh pada makhluk hidup lain. Kariotip kromosom pada lalat Drosophila melanogaster atau yang kita kenal dengan lalat buah. Anak-anak masih ingat Bu Clara di sini menuliskan Drosophila melanogaster, tulisannya Bu Clara cetak miring ya. Ini sudah mengikuti aturan penulisan nama ilmiah atau nama spesies menurut Carolus Linnaeus ya, pada materi klasifikasi makhluk hidup di kelas 10 masih ingat ya. Nah, sedikit cerita tentang lalat buah. Nah, kalian sudah tahu tentang lalat buah atau lalat buah itu yang seperti apa ya? Jadi kalau misalnya kalian beli buah, mungkin pisang atau pepaya yang kemudian kalian letakkan pada meja makan seperti itu dan beberapa waktu kemudian dikerumuni binatang-binatang kecil, itu coba nanti perhatikan ya, bahwa binatang itu adalah lalat, ya lalat. Ya, lalat tapi spesiesnya berbeda dari lalat yang kita jumpai di tempat sampah yang ukurannya tidak terlalu besar, itu juga lalat. Itu adalah Musca domestica. Sedangkan yang Bu Clara bicarakan di sini adalah lalat buah atau Drosophila melanogaster, ya. Tambahan pengetahuan untuk kalian anak-anak bahwa lalat Drosophila itu sering digunakan dalam penelitian genetika ya. Keistimewaannya apa? Karena lalat ini memiliki kromosom relatif sedikit ya. Dia memiliki kromosom yang jumlahnya hanya 8. Pada lalat jantan betina sama jumlah kromosomnya adalah 8 ya. Maka kita perhatikan lalat buah jantan punya ukuran tubuh lebih kecil dibandingkan lalat buah yang betina. Nah, kita lihat kromosomnya. Di sini diberi Romawi 1. Di sini Romawi 1, itu kan di sini XY. Nah, ini kan sama. Ini adalah gonosom penentu jenis kelamin bahwa lalat itu jantan. Sedangkan yang di sini adalah XX, berarti lalat itu berjenis kelamin betina. Lalu kita lihat kromosom pada Romawi 2, 3, dan 4 ini adalah autosom. Ya, Romawi 2, 3, dan 4 autosom. Sehingga kalau kita tulis rumus kromosom pada lalat Drosophila melanogaster dengan jumlah total kromosom 8, maka pemahamannya sama dengan yang tadi pada manusia, ya. Jadi pada sel somatis lalat jantan itu 8 dikurangi 2 berarti 6, itu adalah autosomnya. Kemudian yang 2 adalah gonosomnya. Atau kalian bisa menulis 3AA plus XY. Sedangkan yang betina berarti 6A plus XX atau 3AA plus XX. Sedangkan pada sel gamet otomatis kalau jumlah kromosom total ada 8, berarti gametnya memiliki setengahnya. Berarti 4. 4 itu berarti autosomnya 3 plus X pada sperma atau 3A plus Y. Sedangkan ovum memiliki kromosom 3A plus X. Ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu anak-anak untuk pemahaman tentang bagian pertama dari substansi genetika, yaitu tentang kromosom. Tidak sulit ya. Harapan Bu Clara ini akan bisa dipahami dengan baik. Maka sampai bertemu pada pertemuan berikutnya, Bu Clara akan membahas tentang DNA dan RNA. Demikian materi pada kali ini. Sampai bertemu lagi, tetap jaga kesehatan dan Tuhan memberkati.